Tahukah kalian jika tokoh kartun seperti Donald Bebek mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi sebuah negara, terutama bagi warga negaranya? Kaliankah atau Donald Bebek dalam bahasa Swedia adalah tokoh kartun terpenting yang ada di negara Swedia. Sejak tahun 1958, setiap satu hari menjelang hari Natal, tepatnya tanggal 24 Desember pukul 3 sore, orang-orang di negara Swedia berkumpul di rumah dan menyaksikan acara Donald Bebek bersama-sama. Hal tersebut berawal saat televisi mulai dikenal oleh warga Swedia. Dan pada saat itu di negara tersebut hanya ada 2 stasiun TV. Orang-orang Swedia bisa menyaksikan animasi atau kartun Amerika hanya saat Natal. Hal inilah yang kemudian menjadi tradisi pemutaran film Donald Bebek di Swedia setiap Natal. Saking cintanya warga Swedia dengan tokoh Donald Bebek, di negara ini ada partai dengan nama Partai Donald Bebek. Dan partai ini menjadi partai paling populer ke-9 di negara Swedia. Partai tersebut sempat memperoleh suara sebanyak 1.535 suara pada pemilihan tahun 1991. Sampai akhirnya pemerintah melarang orang-orang untuk memilih partai tersebut, mengingat Donald Bebek hanya sebuah tokoh fiktif. Lebih lengkap tentang negara asal dari pemain sepak bola dunia Ibrahimovic, inilah info selengkapnya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Swedia adalah salah satu negara Nordik yang ada di semenanjung Skandinavia. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 450.295 km persegi. Negara Swedia berbatasan dengan negara Norwegia di bagian barat dan utara, Finlandia di sebelah timur, dan negara ini terhubung ke negara Denmark di barat daya dengan terowongan jembatan yang melintasi Selat Øresund. Swedia adalah negara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Negara Swedia saat ini dipimpin oleh Raja Carl XVI Gustaf sebagai kepala negara, tetapi peran raja hanya terbatas pada fungsi seremonial dan representatif. Di bawah ketentuan instrumen pemerintah pada tahun 1974, raja tidak mempunyai kekuatan politik secara formal. Swedia mempunyai 3 level pemerintahan, yaitu nasional, regional, dan lokal. Pada tingkat nasional, kekuasaan legislatif berada di Lembaga Legislatif Nasional yang dikenal dengan nama Riksdag, dan pemerintah pusat terdiri dari Perdana Menteri dan Kementerian. Sementara pemerintahan daerah mempunyai pemerintahan sendiri, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun dalam prakteknya, pemerintah daerah saling tergantung dengan pemerintah pusat, karena setiap keputusan dari pemerintah daerah harus disahkan oleh pemerintah pusat. Negara dengan wilayah terbesar di Eropa Utara ini dihuni oleh sekitar 10.333.456 jiwa, di mana mayoritas dari penduduknya beragama Kristen, yaitu sekitar 60%, dan 8% terintegrasi dengan agama lainnya. Sementara lebih dari 30% tidak terafiliasi dengan agama manapun. Swedia adalah negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-16 di dunia. Negara ini mempunyai kebijakan ekonomi terbuka yang tergantung pada ekspor. Produk-produk engineering mencakup lebih dari separuh ekspor dari negara ini, yaitu sekitar 54%. Produk berupa alat elektronik, mesin, dan kendaraan bermotor adalah produk terpenting dalam kategori ini. Selain itu, Swedia juga merupakan negara pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Sejarah Swedia. Zaman Viking Swedia berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga abad ke-11. Orang Viking dan orang Gutar atau orang yang mendiami wilayah Gotland Swedia umumnya melakukan perjalanan ke timur dan selatan seperti Finlandia, Rusia, Belarus, Ukraina, negara-negara Baltik, Laut Hitam, dan bahkan sampai ke Baghdad, di mana mereka mengembangkan hubungan dagang dengan Kekaisaran Bizantium dan kerajaan-kerajaan Arab. Pendirian kerajaan di Swedia terjadi sekitar tahun 1000 Masehi. Namun rincian sejarah tentang raja-raja abad pertengahan awal tidak jelas. Baru sekitar abad ke-13 raja mulai mendapatkan pengaruh yang signifikan, dipimpin oleh Raja Magnus Ladulas atau Magnus III yang memimpin Swedia sejak tahun 1275 sampai tahun 1290.
Selama abad pertengahan awal, kerajaan Swedia juga diperluas untuk mengendalikan wilayah Norrland dan Finlandia. Namun ekspansi ini memicu ketegangan dengan negara-negara Rusia. Di pertengahan abad ke-14, Swedia dilanda wabah Black Death. Populasi penduduk di negara ini bahkan hampir di seluruh Eropa mengalami penurunan yang sangat besar. Setelah wabah mereda dan perebutan kekuasaan di internal Swedia, Ratu Margaret I dari Denmark menyatukan negara-negara Nordik ke dalam Kalmar Union, yang berarti persatuan pribadi di Skandinavia yang tergabung dalam monarki tunggal dari 3 kerajaan, yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia. Pada tahun 1520, Raja Christian II dari Denmark yang menyatakan klaimnya atas Swedia memerintahkan pembantaian terhadap bangsawan Swedia di Stockholm, yang kemudian dikenal sebagai Stockholm Bloodbath. Hal ini menggerakkan para bangsawan Swedia untuk melakukan perlawanan, lalu mengangkat Gustav Vasa sebagai Raja Swedia pada tanggal 6 Juni tahun 1523, yang kemudian tanggal ini dijadikan sebagai Hari Nasional Swedia. Di bawah kepemimpinan Raja Gustav Vasa, Swedia menjadi mandiri kembali. Pemerintahan Gustav ditandai dengan reformasi politik dan agama internal, termasuk reformasi Protestan dan juga penyatuan provinsi-provinsi. Sejak pembubaran Kalmar Union, kebijakan luar negeri Swedia bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atas Laut Baltik, yang menyebabkan terjadinya kembali perang dengan Denmark sejak tahun 1560-an. Selama abad ke-17 di bawah kepemimpinan Raja Gustavus Adolphus, Swedia berhasil merebut wilayah Rusia dan Polandia dalam berbagai konflik termasuk pada Perang 30 tahun. Swedia muncul sebagai kekuatan besar dengan mengambil kendali langsung atas wilayah Baltik yang merupakan sumber utama perdagangan. Antara tahun 1700 sampai tahun 1721 terjadi Perang Besar Utara atau Great Northern War, yaitu perang antara Swedia melawan pasukan gabungan dari Denmark, Rusia, dan Polandia. Kekalahan pada perang ini menyebabkan Swedia kehilangan provinsi dan wilayahnya. Pada abad ke-18, Swedia tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mempertahankan wilayahnya di luar Skandinavia. Demi membangun kembali dominasi Swedia di Laut Baltik, Swedia kemudian bersekutu dengan Perancis. Dalam Perang Napoleon, peran Swedia dalam sebuah pertempuran Leipzig memberinya wewenang untuk memaksa Denmark-Norwegia untuk menyerahkan Norwegia kepada Swedia pada tahun 1814. Pada tahun 1889, Partai Sosial Demokrat Swedia didirikan. Gerakan-gerakan ini mempercepat migrasi Swedia ke dalam demokrasi parlementer modern. Ketika revolusi industri berlangsung pada abad ke-20, orang-orang secara bertahap pindah ke kota-kota untuk bekerja di pabrik-pabrik dan terlibat dalam serikat sosialis. Dalam Perang Dunia Pertama, Swedia secara resmi menyatakan netral, meskipun pemerintah Swedia bersimpati kepada kedua belah pihak pada waktu yang berbeda selama konflik. Pada masa Perang Dunia Kedua, Swedia mengikuti kebijakan netralitas bersenjata selama Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak sukarelawan Swedia yang ikut bertempur dalam Perang Musim Dingin, yaitu Perang Finlandia melawan Soviet yang dimulai pada tahun 1939. Selama tahun terakhir, Perang Swedia memainkan peran dalam upaya kemanusiaan, di antaranya dengan menyelamatkan ribuan pengungsi Yahudi dan memastikan keamanan mereka. Itulah sedikit rangkuman tentang sejarah dari negara Swedia. Dan berikut adalah 20 fakta tentang negara Swedia. Sekitar 20.000 tahun yang lalu, orang-orang Svir memberi nama Swedia dari kata Svir yang berarti kita, dan kata Reich yang berarti kerajaan, dan Sveriges berarti kerajaan kita. Berdasarkan luas wilayahnya, Swedia adalah negara terbesar di Eropa Utara dan terbesar ketiga di Uni Eropa, serta menjadi negara terbesar kelima di Eropa. Meskipun mempunyai kekuatan militer yang tangguh pada abad ke-17 dan menjadi salah satu produsen senjata terbesar di dunia, ternyata Swedia tidak pernah terlibat dalam perang. Bahkan Perang Dunia Kedua yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, Swedia sama sekali tidak ikut campur. Ibu kota Swedia terletak di kota Stockholm. Stockholm adalah kota rumah bagi asrama pesawat terbang pertama di dunia. Stockholm juga disebut sebagai Venesia Utara.
karena kota ini dibangun di atas perairan dengan 12 pulau dan 42 jembatan. Swedia adalah negara pertama di dunia yang mengeluarkan peraturan tentang larangan memukul anak-anak. Peraturan tersebut dibuat pada tahun 1979. Swedia adalah salah satu negara yang menarik pajak relatif tinggi kepada warganya, dan warga Swedia pada umumnya senang membayar tarif pajak yang tinggi. Swedia adalah negara penemu. Negara ini adalah negara dengan jumlah paten per kapita tertinggi di Eropa. Di antaranya yang terkenal adalah Tetra Pak, dinamit, peacemaker, dan spherical ball bearing. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Swedia, dan krona Swedia adalah mata uang resmi di negara Swedia. Sekitar 2/3 dari luas wilayah Swedia ditutupi oleh hutan, dengan luas total sekitar 280.650 km persegi, di mana setengah dari hutan tersebut dimiliki oleh perorangan, sementara lainnya dimiliki oleh perusahaan swasta dan negara. Øresund Bridge adalah jembatan dan jalur kereta yang menghubungkan negara Swedia dengan negara Denmark. Dengan panjang mencapai hampir 8 km, jembatan ini membentang menyeberangi Selat Øresund. Swedia adalah salah satu negara yang mempunyai komitmen dalam penggunaan energi terbarukan. Negara ini mulai meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik dan menggantikannya dengan membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Swedia adalah negara pendaur ulang sampah. Mereka mempunyai mesin yang dapat mendaur ulang sampah di mana 50% dari hasil daur ulang berupa kompos dan sekitar 49% berupa energi panas yang dapat menghasilkan listrik. Untuk membuat mesin pengolah sampah tersebut terus beroperasi, Swedia harus mendatangkan sampah dari negara lain seperti Norwegia dan negara Inggris. Swedia adalah salah satu negara tujuan untuk orang-orang yang ingin melihat cahaya aurora borealis. Dan waktu terbaik untuk melihat aurora adalah pada musim dingin, antara akhir September hingga bulan Maret. Swedia juga mempunyai hotel yang terbuat dari es. Dan hotel es pertama di dunia dibangun pada tahun 1980 di kota Ljusdal, Swedia. Hotel ini mempunyai sebanyak 60 kamar dan diukir dari 4.000 ton salju dan es padat. Dan hotel ini bisa dikunjungi pada saat musim dingin. Orang Swedia dikenal sebagai penyuka makanan manis. Di antaranya adalah coklat dan permen. Bahkan Swedia menempati peringkat 5 besar sebagai konsumen coklat. Rata-rata orang Swedia mengkonsumsi sekitar 7 kilo coklat dan 11 kilo permen setiap tahunnya. Paspor Swedia menjadi salah satu paspor terkuat di dunia. Swedia masuk dalam 5 besar paspor terbaik di dunia, dengan total sekitar 187 negara yang mengizinkan paspor Swedia masuk tanpa visa. Swedia adalah negara dengan jumlah penduduk yang masih melajang tertinggi di Eropa. Hal tersebut karena masyarakat Swedia dikenal sangat menjunjung tinggi nilai mandiri, yang menyebabkan mereka tidak tertarik untuk berpacaran. Pada tahun 1972, pemerintah Swedia melegalkan para transgender untuk mengubah jenis kelaminnya. Keputusan tersebut kemudian diperpanjang pada tahun 2013. Dan pada tahun 1979, Swedia adalah salah satu negara Eropa pertama yang mendeklasifikasi homoseksualitas sebagai penyakit. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang negara Swedia, sebuah negara di Eropa Utara dengan bermacam-macam inovasi, yang membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan kualitas lingkungan yang baik. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.